Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qarimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Bil khusus mudah-mudahan kita di hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan kita besok termasuk di antara golongan umatnya yang dirindukan Nabi. Hadratil Muhtaram, para jamaah, Ibu Ketua Majelis Taklim. Belum ganti Ibu Ketuanya? Oh belum. Masih Ibu Ani, Bu Haji Ani masih? Masih. Yang saya hormati para orang tua, para ibu hajah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, makin pinter. Ya, makin pinter ya. Makin sehat, makin semangat tuntut ilmunya. Sedangkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan kita ras terkuat di muka bumi, ya. Khususnya ibu-ibu terkuat ini, bila jenat ibu adalah tiangnya negara. Nah, makanya mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, berkah. Gimana Bu, sehat? Apa katanya kemarin? La tahzan, innallaha, ya nggak ada yang panjang. Innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama. Iya. La tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Betul nggak? Apa sih yang nggak diatur sama Allah dalam Al-Quran? Semuanya ada. Benar nggak Bu? Apa sih yang tidak ada jalan keluar yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Semuanya udah Allah tuangkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Orang takut nggak bisa kerja, orang takut dagang nggak laku, orang takut jualan nggak laris, betul nggak? Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran nggak tanggung-tanggung 8 jalan mencari rizki yang Allah sediakan dalam Al-Quran. Benar nggak Bu? Salah satunya yang sering Ibu baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu. Ibu sering baca ayat itu, bahkan ayat itu fenomenal disebut dengan ayat 1000 dinar. Tapi banyak di antara kita tidak memahami wa may yattaqillah fi'lun mudhari'. Jadi kalau pengen dapat min haitsu la yahtasib, jalankan nilai ketakwaan. Betul nggak Bu? Jadi ada orang yang seolah-olah udah ngamalin, udah mendawamkan,
sudah melangitkan doa. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengharapkan di antara kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Coba ibu perhatikan, segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu membedakan, ya, seperti di antaranya ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba ad'afan mudha'afan. Mana yang perintah ayat itu larangan dan mana perintah itu anjuran. Makanya mudah-mudahan salah satu rizki yang Allah berikan kita di antaranya ya tadi itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada keraguan di hati kita? Enggak. Ibu sering bilang, sering dengar rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Betul enggak? Rezeki itu udah dijamin sama Allah. Ada enggak ayatnya? Ada. Wa ma min dabbatin fil ardi. Allah berfirman dalam surah Hud, ayat 6 kalau nggak salah. Wa ma min dabatin fil ardi mustaqarruha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi apalagi yang kita ragukan? Benar nggak Bu? Karena rezeki udah diapain? Dijamin. Siapa yang jamin? Nah, coba kadang-kadang kita bagaimana tuh perasaan kita? Semakin jauh sama, betul. Hud surah 11 ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Segala sesuatu yang sudah Allah catatkan, tuliskan di Lauhil Mahfuz, apa ada keraguannya? Tidak. Yakin ibu? Banget. Ada sesuatu yang sudah Allah tulis dalam Al-Quran, ada keraguan dalam diri ibu? Gak ada seharusnya. Cuma kadang-kadang al-imanu yazidu wa yankus. Cuma kadang-kadang iman kita itu naik. Banyak naiknya apa banyak turunnya? Banyak naiknya apa banyak turunnya? Iya. Kalau iman naik bil maqasidi, kan gitu kalau dalam diba, karena ada maksudnya. Tahajud kenceng, duha bil maksud, imannya naik. Jadi kadang-kadang iman kita itu tambah kalau kita dapat ujian. Udah gitu nyalahin Allah. Padahal yang salah siapa? Padahal yang salah tuh. Udah yakin tuh, rezeki dua-duanya siapa yang jamin? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi. Allah yang bilang illa 'alallahi rizquha, domirnya. Wa ma min dab. Surah apa tadi? Iya, surah ke berapa? Iya, surah ke-11 ayat berapa? Iya, itu rezeki siapa yang jamin? Tuh. Kalau tadi rezeki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka dalam surah apa? At-Talaq. Surah berapa At-Talaq? Surah berapa At-Talaq? 65. Ayatnya ayat berapa? Ayat 2 akhir dan ayat makanya mudah-mudahan ibu masih semangat apa? Nyari ilmu tuh 2 di antara 8 jalan rizki yang Allah berikan kepada kita. Makanya ibu jangan takut kufur, jangan takut nggak kebagian Allah udah jamin, ya benar nggak Bu? Bukan kita yang jamin. Mau dikejar mati-matian juga kalau bukan rezekinya kita nggak bakalan, nggak bakalan mendekati. Tuh kalau ibu baca doa salat duha apa bunyinya? Allahumma inna duha'a wa baha'a wa jamala
Doa salat tahajud, duha kan begitu. Kalau selesai sholat duha apa bacanya? Allahumma duha duha wa bahaba. Begitu kata Allah. Kalau yang jauh deketin, kalau yang haram jadikan kan begitu. Kalau yang sempit jadikan lu, gitu. Mudah-mudahan. Yuk, sore hari ini kajian fikih kita bahas tentang tayammum. Tayammum. Halaman 17 juz ketiga. Tayammum. Tuh di sampingnya Bu Wahyu ada tiang. Atau di depannya Bu Haji Ani ada meja. Bisakah itu dijadikan alat untuk bertayamum? Itu kucing ngikut Bu Wahyu. Ya Allah. Dari rumah. Ya Allah, sayang banget deh. Saya itu bukan yang nggak suka sama kucing, tapi lebih pada karena penyakit ya Bu. Kalau Bu Wahyu kayaknya kebal, bersahabat. Ibu ada yang bersahabat sama kucing? Nggak ada Bu, yang nggak apa-apa sama bulunya gitu ada? Nggak ada. Berarti normal semua. Kalau saya sama kucing bulunya itu sampean nggak apa-apa boleh. Sama dokter nggak apa-apa. Oh, nggak nyesek gitu, nggak batuk gitu. Allah saya. Siapa? Langsung bengek, langsung nyesek. Oh, itu alergi. Oh, tapi bukan karena pneumonia itu. Waktu COVID kan saya enggak. Berarti karena memang alergi. Dia bisa ya dilus-lus begini. Pengen mah tapi takut. Iya. Itu dia bawa makanannya, liatin. Hah? Siapanya? Siapa namanya itu? At-tayammum. Apa itu tayammum? Halaman 17 juz ketiga. Juz ketiga halaman 17. Kitab ibu itu 4 juz. Yang kita bahas sekarang juz ketiga halaman 17. At-tayammum. Ingat bukan tayamum. Ada tasdid. Bagaimana bunyinya? Tayammum, ya, M-nya double karena ada tasdid. Udah ketemu? Juz ketiga halaman 17. Juz ketiga halaman, ya, udah ketemu udah? Dalil tentang tayamum dalam surah apa? Al-Maidah ayat 6. At-tayammum huwa mashul wajhi wa yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsusin badalan anil wudu'i wal ghusli. Udah ketemu? Sudah ketemu? Ya. Tayamum yaitu mashul wajhi. Bukan membasuh tapi penting nih. Tayamum itu bukan membasuh tapi mengusap. Apa yang diusap? Wajah. Apalagi? Wal yadaini. Yadun itu 1, yadaini 2. Ya. Yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi kalau tayamum yang diusap cuma apa? Ya, wajah dan kedua tangan, tangan kanan dan tangan. Selainnya itu ada apa tidak? Tidak.
Makanya Allah sampaikan sebagaimana Allah tuangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Wa in kuntum marudha aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ketemu Al-Maidah ayat 6 ketemu. Jadi jangan main-main tentang wudu maupun tayammum. Allah udah jelas banget. Allah sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana perbedaan tayammum dan bagaimana berwudu yang baik dan benar sesuai dengan Al-Qur'an. Udah ketemu Al-Maidahnya? Ya, itu tayammum. Kalau wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu. Jadi kalau wudu dengan air itu basuhlah wajahmu. Dibasuh sama diusap sama apa enggak? Beda. Ini penting nih. Karena kemarin waktu saya tanggal 13 Juli berangkat umroh itu masih banyak orang yang bertayamum tidak bisa membedakan. Sampai dia angkat ini baju sampai pergelangan ini kelihatan. Padahal ini aurat bagi seorang perempuan. Padahal kata Allah kalau kita bertayamum cukup sampai dengan pergelangan saja. Tapi masih banyak orang yang gagal paham ketika dia bertayamum sampai padahal di samping dia bukan muhrimnya. Nih, jadi hari ini saya jelasin tayamum itu rukhsah, kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang sakit dan bagi orang yang safar. Mana dalilnya? Tadi yang saya sebutkan. Wa in kuntum marudha aw ala safar. Yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Yang kita pakai, yang kita pelajarin adalah mazhab al-Imam Syafi'i. Ini harus dipahami, sesungguhnya tidak ada kesulitan. Jadi kadang-kadang orang kalau wudu tayamum di pesawat itu dimanapun dia perempuan khususnya, kalau laki-laki tidak masalah. Ini padahal kata Allah kalau bertayamum cukup muka, wajah dan kedua tangan saja. Batasannya dalam mazhab Imam Syafi'i laisa kana auratun. Jadi cukup dengan kedua tangan. Sementara kalau wudu dengan air disebutkan sampai dengan kedua di mana dalilnya? Yaitu tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa itu marafiq? Dari tangan sampai dengan sikut. Lihat tuh terjemahnya. Qur'annya baca. Apabila engkau melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan sikut. Ilal marafiq. Jelas perbedaannya, Bu? Jelas, Bu? Jadi kalau dalam tayamum, maaf falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Bukan wa aydiyakum, tapi wa aydikum min. Jadi kalau kita tayamum cukup membasuhmu, mengusapmu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Paham perbedaannya yang Allah sampaikan dalam Al-Quran?
Jadi kalau kita berwudu dengan air, maka basuhlah kedua tanganmu sampai dengan Nah, kalau kita bertayamum, maka usaplah wajahmu dan kedua tanganmu saja, tidak sampai, karena tidak disebutkan ilal marafiq. Paham, Bu? Jadi sesimpel itu ya, Bu. Allah mengajarkan kita, mengedukasi kita dalam Al-Quran tentang paham? Lalu Ustazah, kadang orang ada yang tayamum, dia apa bahasanya begini? Enggak tepuk-tepuk begini. Namanya apa itu? Apa ya? Ya pokoknya gini-gini ya. Gini-gini. Oke. Iya, betul, itu pemahaman Bu Haji Ani. Jadi biar kagak cemong. Karena zaman dahulu orang yang bertayamum itu rata-rata mereka ngambil tanah. Ngerti nggak? Ngambil tanah, dia cangkul tanah yang dalam. Contohnya ada gundukan pasir. Di atas pasir ada teh kucing. Dia angkat dulu teh kucing, dia bersihin, dia ambil yang dalam, umpamanya. Nah, biasanya orang Saudi, orang-orang Arab itu, karena memang di sana padang, Pak, kita ambil pasir, kita ambil tanah, biasanya ditaruh di wajan. Bukan di wajan, di nampan. Kalau zaman dulu, zamannya Kiai Nur Ali itu ya, di At-Taqwa, itu dipraktekinnya pakai nampan cap kembang. Tahu nggak Ibu? Yang dari kaleng tuh. Kalau kita maulid makan bareng-bareng satu nampan 6 orang. Dulu Ustazah Akidah, Ustazah Atiqah, Raudatul Ummah di At-Taqwa mencontohinnya gitu. Diambil, makanya adalah pergerakan, satu gerakan yang menyebabkan kita harus nepuk-nepuk begini ya, menggatuk-gatukkan gini nih. Biar apa? Ya, biar yang tersisa di sini turab. Bukan langsung begini. Nah, kalau langsung begini berarti muka kita, kalau kata Bu Ani tadi apa? Cemong. Tawa. Makanya wudhu nggak ada kekumur, nggak ada gitu, nggak ada. Ini penting, Bu. Kelihatannya sepele tapi penting. Menentukan jam terbangnya Ibu, belajar fikih atau tidak. Ini saya serius. Karena apa? Allah sudah membedakan, Allah sudah memberikan tempat. Maqamam mahmudan alladzi wa'adda. Allah itu selalu memberikan tempat yang istimewa buat kita, yang dekat sama siapa? Murabbi, sama Allah. Jadi ada tradisi menggatuk-gatukan ini, karena jangan sampai tanah katut, ikut. Akhirnya hanya tinggal apa nih? Debu. Akhirnya ada tradisi gini, trek gitu ya. Betul nggak? Ketika kita bertayamum. Padahal tidak seperti itu pun tidak apa-apa. Bagaimana bertayamumnya orang yang dalam kendaraan? Bagaimana bertayamumnya orang di dalam pesawat? Bagaimana bertayamumnya orang dalam keadaan sakit? Allah sudah memberikan media semua. Cuma kadang-kadang yang nggak paham siapa? Yang nggak paham siapa? Iya, apalagi kalau lihat sebelah kita, kok dia begitu ya tayamumnya, gue begini, akhirnya keder sendiri. Betul nggak, Bu? Kaidah fikihnya nggak dipakai. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau segala sesuatu yang berurusan dengan ibadah, dengan fikih, satu yang harus ditaruh keyakinan dan niat. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak meninggalkan keraguan. Yakin niat kita mengerjakan semuanya itu karena padahal gampang banget, nggak ada yang susah. Dan tayamum itu berbeda dengan berwudu dengan air. Kalau berwudu dengan air bidawamin wabil khadha'in, bolehnya kita menjaga selama tidak ada perkara yang membatalkan wudu kita. Betul nggak? Apa yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu apa? Salah satunya dah, kalau banyak mah
kentut, betul nggak? Apalagi pipis, bener nggak? Yang dua itu kan, selebihnya makan boleh nggak? Boleh, asal yang dimakan bukan daging B2, betul nggak? Tuh. Minum boleh nggak? Boleh, asalkan yang diminum jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Segala sesuatu yang memabukkan, betul kan? Tuh. Kalau minum teh manis buka boleh nggak? Minum susu buka boleh nggak? Tuh. Ada lagi yang nanya, Ustazah kita udah wudu, makan, makannya berserat, gigi kita ompong, gitu ya. Udah wudu, pengen langsung sholat, pas sholat lidah nyenggol nih, ameng nyelap gitu, dimainin sama dia, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau dia mainin, ada daging nyempil. Kenapa? Aroma al-makruhatu fi sholat. Betul itu. Habis makan jengkol, habis makan durian. Ya, oke. Kambing, asad. Jadi bukan kambingnya, Bu. Jangan makanan yang disalahin ya, karena aromanya, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh deh. Durian. Pas ibu sholat, ibu apa? Gelegean. Tahu nggak gelegean? Apa tuh? Iya, pas sendawa ibu lagi apa? Sholat. Tahu-taunya keluar harum apa tuh? Duren. Itu sebagian jumhur ulama mengatakan batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Karena bau apanya? Aromanya yang membatalkan, dan sendawanya itu. Begitu juga dengan daging yang nyelip. Begitu ibu kena, langsung ibu keluarkan sekali, itu tidak membatalkan. Tapi kalau ibu mainin, seolah ibu fokus harus mengeluarkan selilitan ini, maka batal apa ibu? Batal apa ibu? Sama orang yang udah menopause. Ada yang menopause di sini? Oh, udah nenek-nenek berarti ya. Udah nenek-nenek berarti. Mana yang menopause? Wah, kasihan banget itu. Salah kamar sepertinya dia. Yang menopause, hati-hati. Kadang suka keluar angin. Ya, betul kan? Kadang seperti keluar air panas. Panas gitu ya. Dari pagina, betul kan? Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ibu mikirin, khawatir, yang batal bukan sholat ibu, tapi apanya? Apanya? Niat sholat ibu sebab ibu khawatir. Kalau yang menopause itu kan biasanya permasalahannya terjadi di antara ruku, 2 sujud, dan bangun dari sujud. Masalahnya itu kadang suka ada perasaan anget-anget gitu ya, ataupun kadang-kadang ada yang bunyi nopos apa ya bang barusan. Kadang-kadang ada kayak angin yang keluar, betul kan, dari depan. Makanya tadi saya bilang yang membatalkan wudhu itu apa? Pipis, kentut, buang angin dari depan apa dari belakang? Buang angin dari depan apa belakang? Iya, jadi nggak ada buang angin dari depan ya Bu. Kalau dari depan buang apa ya Bu? Iya, jadi bagaimana Ustazah? Ya jangan ragu. Kecuali kalau yang ibu keluarin tiba-tiba beraroma. Yang tadi Bu Wahyu bilang beraroma bau kentut. Berarti ibu apa itu? Iya, kadang ada nenek-nenek. Katanya dia bilang gua nggak ngerasa kentut tapi keluar kentutnya enggak Bu? Iya, tapi ada apanya? Ada apanya? Ada aroma. Ini serius ini bab najis ini. Najis terbagi berapa? Najis terbagi berapa? Mukhaffaf, mutawassit, mughalladzah. Betul ya? Kentut itu termasuk apa tuh? Najis apa bukan? Hati-hati. Tidak membatalkan sholat tapi merusak niat.
Sebab ibu ngapain? Mikirin. Tadi apa itu ya? Betul nggak? Batal nggak nih sholat gua? Oh, udah anget-anget gitu ya, menjalar. Ya bu ya. Nah, itu yang udah apa tuh? Menopause. Makanya disunahkan kata Nabi, orang yang sudah menopause disunahkan banyak beristibra. Enggak nyambung lagi bab fikih beristighfar. Iya, udah GR aja, udah gede sah. Apa itu istibra? Apa itu istibra? Dalam fikih khususnya bab istinja, istibra itu berdekhem. Iya, posisi pipis kita seperti kalbun. Apa itu kalbun? Guguk ketika pipis, diangkat sedikit, pantat ditaruh di kaki mana? Kanan apa kiri? Kemudian kita disunahkan berdekhem 3. Nah, itu namanya istibra. Udah ibu lakukan? Ya, alhamdulillah. Berarti Mak Bu Ani udah pinter. Orang-orang yang sering istibra itu jarang turun bro. Apa itu turun bro? Rahim turun. Ya, rahim turun. Walaupun dalam dunia kedokteran nggak ada istilah istibra, istilah turun bro. Tapi bagi perempuan, turunnya rahim itu mempengaruhi proses reproduksi, jalannya keluar pipis. Makanya sering ada istilah apa? Turun bro. Tapi kalau perempuan yang beristibra disunahkan 3 kali berdekhem, insya Allah Allah jauhkan. Itu salah satu rumus bagi mereka yang udah apa? Iya, udah ada menopause di sini kan banyak kan? Yang depan udah ada ini. Kalau yang sebelah kanan kan cuma 1 orang yang belum. Yang depan udah ada banyak. Ya Allah. Berarti Ibu Ani ada temennya. Kudu banyak-banyak istighfar. Lanjut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Berarti kalau yang udah menopause, masya Allah ya, Allah sudah tempatkan ibu pada makom, pada tempat menjadi orang yang ahli ibadah, illiyun. Orang yang hidupnya fokus hanya untuk ibadah. Saya nggak ngebahas tentang sholat nih ya. Ibadah kan bukan sholat doang. Betul nggak Bu? Iya, udah hatinya udah semakin baik, tingkat suudzonnya udah hilang, adanya husnudzon aja. Kalau dalam bahasa zaman sekarang udah vibe-nya positive thinking. Betul ya Bu? Benar nggak Bu? Iya, saya aja banyak belajar dari Bu Wahyu tuh. Lihat statusnya beliau tuh, positive thinking tuh, masya Allah. Jadi ibrah. Karena yang berteman kan dia doang. Saya kalau Bu Kiki lihatnya jadwal senam. Ya, Bu Kiki ya, betul nggak? Sama jadwal kajian angkatan 26, betul nggak? Iya tuh, Bu Kiki mah selalu saya lihat. Pokoknya update. Kalau Bu Wahyu saya lihat update-nya mengenai ilmu. Nah, udah 2 orang itu yang berteman. Yang lainnya tak tahu apa isi update statusnya. Bu Ketua nggak ada. Saya nggak pernah lihat status Bu Ketua. Paling nggak jauh-jauh dari dagangan. Oh, udah enggak. Ya, selalu cari kebaikan. Betul nggak Bu? Sekarang dunia kita semakin apa nih? Negara kita semakin apa? Berat. Haji dilepas sekarang Bu Wahyu. Ya, Kementerian Agama udah nggak ngurusin haji. Selama 74 tahun sekarang urusan haji dipegang oleh BP, Badan Pemerintahan. Sabar ya Bu Wahyu. Furoda sudah dihapuskan sekarang. Ya. Jadi Bu Wahyu berangkat ya tahun depan ya insya Allah. Ya, nanti Bu Wahyu berangkat, yang megang urusan haji udah bukan Kementerian Agama. Sejarah dalam negara Republik Indonesia. Saya ikut masukan, kalau bisa daftar dengan KB
IAHU. Karena sistemnya dirubah semua. Apa itu BP? Badan Pemerintahan, jadi seperti outsourcing, ngerti nggak? Jadi ada panitia penyelenggaranya, ngerti nggak? Makanya sekarang dibuka besar-besaran. Udah bukan Kementerian Agama lagi yang ngurusin. Ya Bu, negara kita nih 74 tahun Indonesia merdeka. Besok 80 tahun Indonesia merdeka. Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia udah nggak ngurusin urusan H. Nah, tapi sekarang BP. Bayangin Bu, ya. Makanya biar sehat dah. Ikut izin apa boleh, kalau boleh ikut saran daftar KBIAHU. Karena di Saudinya juga udah pakai sistem syarikah sekarang. Ya, jadi kalau Bu Wahyu mudah-mudahan sehat. Kalaupun terjadi sesuatu ada penjamin. Ya, karena tahun kemarin hancur semuanya. Urusan makan. Saya mudah-mudahan nanti Ibu tidak termasuk yang semuanya dimudahkan sama Allah. Itu aja. Pilih KBIH yang legal, yang kompetensi izinnya tidak diragukan lagi dan terdaftar dan masih berlaku. Ya Bu ya, pesan saya itu aja buat Bu Wahyu. Insya Allah rizki Allah yang ganti. Karena memang kalau daftar KBIAHU ada uang lagi yang harus dikeluarkan. Tapi insya Allah terjamin. Karena kita nggak tahu sistem yang terbaru. Begitu. Ya, paham Bu? Pokoknya nih negara ini lagi apa? Amburadul. Rekening diapain? Iya, ada di sini yang rekeningnya diblokir. Gak ada ya? Saya salah satu rekening saya diblokir dari bulan Juni. Dan proses pembukaannya itu pihak bank harus ke rumah. Jadi rumah kita difoto, dilihat tuh. Bank tuh kayak gitu. Ya itu negara tuh saat ini nggak ngerti lah. Mudah-mudahan ya Bu Wahyu dimudahkan semuanya. Yang lain yang tahun depan berangkat siapa? Gak ada, Bu Wahyu aja sama suami. Ya mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Pelunasan, dimudahin rezekinya. Kalau di kabupaten Waji dulu ikut apa? At-Taqwa ya? At-Taqwa. Oma ikut At-Taqwa Oma. Iya. Sekarang ada lagi yang terbaru, catat nanti lihat di Instagramnya WAC. Wafid Amin Center. Itu punyanya Kiai Nung, Ujung Harapan juga. KBIAHU WAC Wafid Amin Center. Di banyak di TikToknya, di Instagramnya, di Facebooknya semuanya update. Ya Haji Nung, ya punya Ustadz Nung. Alhamdulillah. Itu baru. Iya betul, Haji Nung. Itu sekarang beliau udah izin, udah berdiri sendiri, Bu Wahyu, independen. Mudah-mudahan jadi bahan rekomendasi untuk KBIAHU yang ada di kabupaten. Karena kalau KBIAHU itu kan berdasarkan domisili Bu, berdasarkan KTP. Jadi kita orang kabupaten nggak bisa ke kota, nggak bisa. Jadi harus karena kalau Bu Wahyu ikut kabupaten, kita kiblatnya Cikarang, Cibitung, Lemah Abang, betul nggak? Nah, tapi di sini alhamdulillah udah ada. Itu referensi ya Bu, Wafid Al-Amin Center. Itu dekat rumahnya Kiai Aang Hunaifi. Ya betul. Alhamdulillah tuh Bu Wahyu bisa jadi rekomendasi. Karena memang beliau ditangani dengan manajemen yang mumpuni. Beliau sendiri alumni Mesir. Putra-putranya alumni Mesir semuanya, Saddam. Ya, kita lanjutkan.
Tayamum itu bisa sebagai pengganti wudhu, bisa sebagai pengganti mandi hadas besar. Asbabut tayamum, sebab tayamum. Berarti Ustazah, orang tayamum itu nggak bisa seenaknya ya Ustazah. Betul. Sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi. Fa in kana minkum marda aw ala safar. Orang diperbolehkan tayamum ketika dia sedang safar dan dia dalam keadaan sakit. Kenapa Ustazah? Ya karena memang sholat nggak boleh dibuat main-main, nggak boleh tinggalkan. Saking apanya itu? Pentingnya sholat. Ini harus dipahami. Apa yang menyebabkan, apa saja yang menyebabkan kita tayamum? Faqdul ma'. Orang kalau dalam keadaan safar pergi, faqdul ma', tidak adanya air itu bukan dalam artian tidak ada air sama sekali. Yang harus kita lihat apa? Karena kita dalam perjalanan. Jadi kalau kita pahami dalam perjalanan, nggak mungkin dalam perjalanan kita itu ada kamar mandi, ada air yang isinya 2 kula, diperbolehkannya untuk berwudu. Kemarin saya ke Bandung naik kereta Parahyangan. Pas masuk waktu sholat, kita sudah berada di atas kereta, bukan naik bus. Di kereta Parahyangan eksekutif itu ada kamar mandi, ada. Cuma airnya tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Jadi kita ambil ibrohnya kita dalam keadaan safar, bukan dilihat keadaan ada air atau tidaknya. Bolehkah kita bertayamum? Boleh. Kalau ibu jarang mungkin tayamum ya Bu ya, jarang, bahkan mungkin belum pernah sama sekali. Pernah. Waktu ibu sakit lama sakitnya. Oh, dingin, menggigil, akhirnya bertayamum. Boleh nggak tuh? Boleh. Dibandingkan ibu wudu pakai air panas, ibu masak air panas, kemudian ibu tuang, ibu wudu, itu nggak boleh. Jadi lebih baik ibu berapa itu? Tayamum. Karena kan beberapa hari ini misalkan udara di Bekasi ini dingin, kalau pagi dingin banget itu ya. Orang yang nggak kuat dingin kena air langsung apa? Ngegigil, tahu nggak? Bibirnya langsung apa? Gitu ya. Nah, bolehkah dia bertayamum? Boleh. Karena khawatir apa? Khawatir karena dingin, yang terlalu dingin akhirnya dia nyesek. Kan kalau terlalu dingin kan nyesek kan. Larinya kemana? Jantung tidak bisa bergerak, ritmenya tidak bisa bergerak dengan baik. Akhirnya larinya kemana? Pernafasan, ya. Oksigen tidak masuk dalam pembuluh darah, akhirnya nyesek. Bolehkah bertayamum? Boleh. Boleh. Kemudian yang kedua, al khauful istimalihi, atau takut menggunakan air. Tuh tadi itu. Kalau menggunakan air takut apa? Nyesek. Atau yang punya sakit biduran. Biduran itu apa ya? Gatal-gatal tuh. Ya, karena terlalu dingin. Ada beberapa jamaah waktu rihlah ke Ciloto itu tangannya bentol-bentol. Dan bentol-bentolnya itu semakin lama semakin apa? Banyak. Dan itu gatel. Kalau kena air, kena dingin tambah lagi. Makanya dia di depan itu aja. Di depan kayu kompor begitu, karena mencari hawa panas. Nah itu boleh nggak dia bertayamum? Boleh. Yang ketiga, awil ihtiyadzu ilaihi li'atashin hayawanin muhtaramin, atau membutuhkan air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Hayawanin muhtaramin,
yaitu sebagian hewan yang tidak dimuliakan, orang yang meninggalkan salat, orang yang zina muhson, orang murtad, orang kafir harbi, dan anjing yang galak. Berarti hewannya diantaranya ini seperti kucing, ayam, dia punya peternakan ayam. Kalau tidak dikasih minum, ayamnya bakal apa nih? Akhirnya dia kehabisan air buat apa? Wudu. Makanya boleh dia bertayamum. Bagaimana Bu? Di mana dalilnya tentang tayamum? Surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Wa in kana minkum marada aw ala safar. Terus enggak hafal? Enggak. Hafal Bu? Enggak ngapalin ya Bu? Enggak. Iya, baca bisa? Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi udah bisa lihat bedanya. Kalau tayamum itu cuma sampai mana? Wajah, dan kedua bisa praktek sekarang. Bagaimana bunyi niat tayamum? Nawaitu at-tayammum listibahatis salati fardhu lillahi. Ya, siapa yang mau praktek? Di depan aja itu. Itu niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-tayammum. Ada yang hafal enggak? Ya karena jarang sih ya Bu ya. Ibu jarang ngelakuin tayamum. Kalau kayak saya ini kan sering. Ya, coba Bu praktek yang benar Bu. Ibu yang kacamata, bagaimana tayamum? Ya, terus tuh tadi tuh yang tadi dibahas. Iya, perlu nggak digini-giniin? Kalau udunya pakai debu, tayamumnya pakai debu, perlu, bener nggak? Karena yang diambil hanya turobin, betul nggak? Nah, kalau udunya di samping tuh, di tembok atau di depan pesawat, bangku pesawat, perlu nggak digini-giniin? Nggak perlu. Jadi langsung apa? Nawaitu at-tayammum listibahatis shalah fardhu lillahi. Terus langsung apa tuh? Pertama apa yang dibasuh? Bagaimana? Berapa kali ngebasuhnya? 1 kali cukup. Kemudian selanjutnya apa? Setelah muka, ambil debu lagi enggak? Jangan salah. Ngerti enggak Bu? Ayo, nawaitu at-tayammum. Setelah kita bertayamum, niat pertama yang kita basuh adalah dari mana wajahnya? Dari setiap tumbuhnya anak rambut kita. Saya dan Bu Wahyu berbeda, saya dan Bu Kiki berbeda. Apa yang berbeda? Tumbuhnya anak Makanya lebarnya wajah kita berbeda tuh. Paham? Setelah dibasuh muka kemudian ambil lagi. Apa yang diambil? Debunya. Kemudian yang dibasuh apa? Tangan mana dulu? Ya, kemudian dilanjut. Adakah pergelangan yang terputus gerakannya sehingga kita menyelesaikan di tangan kiri? Ini harus dipahami ya. Ini ama ini galakan yang mana? Mana yang membatalkan sholat apabila kita tersentuh? Yang ini apa yang ini? Hati-hati. Ini nih jangan main-main ya Bu. Ini lebih apa? Lebih apa? Kalau kita ketempel suami, bersentuhan tidak sengaja, ini tidak membatalkan sewudu kita. Makanya ini sama ini berbeda. Ini aurat luar, ini aurat Nah, makanya jangan sampai tangan kanan dulu yang dibasuh, kemudian tangan kiri selesai. Kemudian kita
Kalau tayamum itu hanya untuk satu waktu. Paham nggak? Paham nggak Bu? Beda dengan wudu dengan air. Makanya paling enak itu wudu dengan apa? Paling nikmat. Paling nikmat. Paling susah, paling ribet itu memang kalau tayamum, betul nggak? Bahkan sebagian mazhab, jumhur ulama, orang kalau bertayamum nggak ada sunnah qobliyah ba'diyah. Hanya untuk, iya, ini penting nanti buat belajar. Hanya untuk satu waktu. Dan tayamum itu tidak bisa seperti wudu dengan air. Kalau wudu dengan air kita prepare nih 5 menit mau azan, betul nggak? Kayak ibu nanti kita nih mau buka kan? Ya 5 menit, 3 menit sebelum buka kita ngapain? Wudu gitu kan? Begitu azan maghrib tiba kita batalkan puasa kita, kemudian kita apa? Sholat. Boleh, tapi kalau tayamum tidak boleh. Tunggu masuk waktu sholat. Bedanya itu. Tayamum tuh ribetnya begitu. Bedanya gitu. Dia tidak bisa dawam hadas. Ya, kalau kita kan kalau wudu pakai air selama tidak kentut, selama tidak pipis, selama tidak buang air besar, maka tidak batal wudu kita. Tapi kalau tayamum, betul sekali, hanya satu waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yuwafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lijalalika wa zika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق لكم طارق. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.